Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang SRS dan SDD dari Praktikum Analisis dan Sistem Informasi. Yang pertama, perkenalkan diri, saya Nadika Haji Ahmad Takin dengan NIM akhir 028. Saya Ajmi Ramdan dengan NIM akhir 24. Saya Zain Satrio dengan NIM akhir 08. Untuk latar belakang dan tujuannya, pengelolaan operasional warnet saat ini masih mengandalkan proses manual, mulai dari pemesanan PC, sistem billing, verifikasi pembayaran. Kondisi ini memicu beberapa kendala signifikan, di antaranya ketidakefisienan pencatatan pesanan melalui WhatsApp yang sering terlambat, sulitnya pelanggan memantau status ketersediaan PC secara real-time, serta potensi kesalahan verifikasi pada berbagai metode pembayaran. Selain kendala teknis, aspek pelayanan juga menjadi tantangan tersendiri. Meski ketidakpuasan pelanggan terkadang muncul akibat antrian atau keterlambatan sistem, penggunaan pendekatan yang solutif tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini bertujuan untuk mendigitalisasi mendigitalisasi operasional guna meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memberikan pelayanan yang lebih responsif bagi pelanggan. Tujuan pembangunan perangkat lunak ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional warnet melalui sistem pemesanan online berbasis web yang menggantikan pemesanan via WhatsApp, tampilan status PC secara real-time untuk pelanggan, sistem e-billing otomatis dengan berbagai paket yang terdiri dari reguler, VIP, dan VVIP, pencatatan dan verifikasi pembayaran otomatis, dan pembuatan laporan keuangan dan billing otomatis untuk mempermudah administrasi. Untuk gambaran umum sistem yang akan digambarkan dalam sistem ini terdiri dari berbasis web, digunakan oleh customer, operator, dan manajer, yang terakhir mendukung reservasi, e-billing, pembayaran, dan pelaporan. Aktor yang dalam sistem ini, yang pertama customer non-member, booking, PC, beli billing, melakukan pembayaran. Untuk customer member, booking online melihat riwayat, chat dengan operator. Untuk operator, mengelola booking, billing, pembayaran, dan laporan. Untuk manajer, melihat laporan keuangan dan dashboard bisnis. Yang selanjutnya yaitu functional requirements. Yang pertama, registrasi dan login pengguna. Customer dapat melakukan registrasi akun member, sistem menyimpan data registrasi, sistem mengirim email verifikasi setelah registrasi, sistem memverifikasi akun email dan password customer berdasarkan database. Yang kedua, booking dan manajemen PC. Pelanggan dapat melakukan booking secara online tanpa harus datang ke lokasi terlebih dahulu. Sistem menampilkan status PC tersedia atau digunakan secara real time. Customer dapat melihat informasi durasi pengguna PC yang sedang dipakai. Sistem menampilkan kategori PC, yaitu reguler, VIP, dan VVIP, dan tarif per jam. Yang selanjutnya itu pembayaran multi-channel, bisa dari cash, transfer, dan QRIS. Yang selanjutnya verifikasi pembayaran otomatis. Sistem memverifikasi pembayaran digital melalui payment gateway. Sistem mengeluarkan bukti pembayaran elektronik, ekwitansi. Yang selanjutnya verifikasi pembayaran otomatis. Sistem memverifikasi pembayaran digital melalui payment gateway. Sistem mengeluarkan bukti pembayaran elektronik, pembayaran multi-channel, cash transfer QRIS, verifikasi pembayaran otomatis. Yang selanjutnya itu laporan billing dan keuangan. Sistem menampilkan laporan total pendapatan dalam periode tertentu, mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan. Sistem menampilkan laporan total waktu billing yang sudah dibeli. Yang terakhir yaitu fitur komunikasi atau chat. Operator dapat membalas chat dari customer. Sistem memberikan notifikasi real-time saat ada chat baru dari customer. Yang selanjutnya itu non-functional requirements. Yang pertama, performance requirements. Sistem harus menampilkan halaman beranda dalam waktu kurang dari 3 detik setelah user berhasil login. Yang selanjutnya, waktu loading maksimal untuk setiap halaman adalah 5 detik pada koneksi internet 10 Mbps. Yang selanjutnya, safety requirements, data security, password harus terenkripsi menggunakan algoritma
by crypt dengan minimum 10 rounds. Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk melindungi akses tidak sah. Backup and recovery, backup data harus disimpan di lokasi terpisah. Akses control, sistem harus mengimplementasikan role-based access control. Yang ketiga, kinerja, web dapat menampung minimal 40 akun login sekaligus. Waktu loading maksimal 5 detik. Keamanan, operator harus login menggunakan username dan password yang terenkripsi. Data pelanggan dan transaksi harus terenkripsi. Yang keempat, kompatibilitas, sistem dapat berjalan di desktop, Windows, macOS, dan Linux. Responsive desain untuk tablet dan mobile. Di iOS dan Android. Support browser Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Kompatibel dengan payment gateway, Goodreads, dan Sendit. Skalabilitas database dapat menampung data transaksi minimal 2 tahun tanpa degradasi performa. Sistem harus dapat di-scale untuk mendukung penambahan hingga 3 cabang warnet. Yang kelima, usability, kemudahan penggunaan. Interface harus mudah dipahami, bahkan untuk operator baru dengan pelatihan maksimal 2 hari. Sistem harus menyediakan error message yang jelas dan actionable. Navigasi sistem maksimal 3 klik untuk mencapai fitur utama. Prompt input harus memiliki validasi real-time dan helpful hints. Yang keenam, maintainable, kemudahan pemeliharaan. Kode harus mengikuti coding standar dan well dokumen. Sistem harus modular untuk memudahkan update dan penambahan fitur. Yang selanjutnya, bug fixing dan minor update maksimal 2 hari kerja. Selanjutnya yaitu adalah use case diagram. Untuk customer-nya itu ada registrasi, login, booking, pembayaran, dan chat. Untuk operatornya itu ada kelola booking, verifikasi pembayaran, laporan. Dan untuk manajer melihat laporan dan keuangan analisis. Bisa dilihat sendiri, ini adalah contoh use case diagramnya. Selanjutnya ini adalah use case skenario, yaitu use case skenario login. Bisa dilihat untuk use case-nya sendiri itu ada aktornya itu customer, staff, manager, terus trigger-nya ada aktor melakukan login, precondition-nya aktor belum login ke sistem, dan post-condition-nya aktor sudah login ke sistem. Untuk use case skenario sendiri, untuk detailnya itu ada di dokumennya. Ini ada activity diagram, yaitu masukkan data booking, yaitu aktornya itu ada yang dilakukan oleh customer sendiri. Untuk detail semuanya ada di dokumennya. Selanjutnya ada state diagram, yaitu state diagram lihat data booking. Ini hanyalah salah satu contohnya yang kita ambil. Yang kedua itu ada class diagram, yaitu memberikan gambaran logis tentang data, bagaimana data disimpan, bagaimana komponen sistem saling berinteraksi secara teknis. Untuk kelas diagram itu ada user, turunannya itu ada customer, staff, manager. Habis itu ada booking, PC, billing, payment, report. Ini adalah salah satu contoh sekuen diagram yang kita ambil itu melihat bukti ekuitansi. Sekuennya itu ada staff, sistem, dan database. Kemudian ini adalah ringkasan SDD, yaitu IRD. Database-nya itu ada user yang berisikan customer, operator, manager, dan ada PC dan status penggunaan, booking, billing, pembayaran, dan laporan. Bisa kalian lihat secara detailnya, ini adalah IRD-nya. Ini ada tabel data. Tabel data yang pertama itu customer, kedua tabel PC, ketiga tabel booking, keempat tabel pembelian billing, kelima tabel paket billing. Keenamnya ada tabel pembayaran, tabel ekuitansi, operator, 9-nya tabel manajer, dan 10-nya tabel laporan.
Ini adalah arsitektur sistemnya. Sistem ini dibangun dengan pendekatan modular terdiri dari klien web server, application server, database server. Dan bisa dilihat untuk klien browsernya ada HTTPS, database servernya ada SQL, terus ada web servernya Laravel, terus PHP, dan Laravel CA4. Lalu untuk UI desainnya ada tampilan awal. Tampilan awal adalah halaman pertama yang muncul saat di aplikasi diakses. Halaman ini berfungsi sebagai pengantar sistem dan menyediakan navigasi awal seperti masuk atau melanjutkan ke halaman utama. Lalu yang kedua ada tampilan profile dan edit profile. Tampilan profile menampilkan informasi data diri penggunaan yang tersimpan di dalam sistem, sehingga pengguna dapat melihat identitas akun yang digunakan. Lalu yang ketiga ada tampilan beranda. Tampilan beranda merupakan halaman utama setelah login yang berfungsi sebagai pusat navigasi berisi seputar game yang sering dimainkan. Lalu yang keempat ada tampilan pemilihan jenis tempat. Tampilan ini digunakan untuk memilih jenis tempat yang diinginkan sebelum melakukan pemesanan, sehingga proses booking lebih terarah. Yang kelima ada tampilan booking PC dan jamnya. Tampilan booking digunakan untuk memilih PC yang tersedia, serta menentukan waktu pemakaian yang sesuai kebutuhan pengguna. Yang keenam, ada tampilan riwayat pemesanan. Tampilan riwayat pemesanan menampilkan daftar pemesanan yang pernah dilakukan pengguna beserta statusnya. Yang ketujuh, ada tampilan detail riwayat. Tampilan ini menampilkan detail lengkap dari pemesanan yang dipilih, seperti waktu dan durasi pengguna. Yang ke-8 ada tampilan sisa billing. Tampilan sisa billing menunjukkan sisa waktu atau saldo pengguna agar pengguna dapat memantau pemakaian layanan. Yang ke-9 ada tampilan chat, bisa dengan operator ataupun pengguna web yang lainnya. Tampilan chat digunakan sebagai sarana komunikasi antara pengguna dengan operator maupun pengguna lainnya. Yang ke-10 ada tampilan chat all. Tampilan chat all memungkinkan seluruh pengguna untuk berkomunikasi secara terbuka dalam satu ruang chat. Keterkaitan SRS dan SDD. Yang pertama, SRS mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang kedua, SDD menerjemahkan kebutuhan menjadi desain teknis. Contohnya, kebutuhan booking online adalah desain use case dan sequence diagram. Lalu kebutuhan laporan adalah desain database dan dashboard. Manfaat sistem. Efisiensi operasional meningkat, mengurangi kesalahan pencatatan manual. Proses pelayanan lebih cepat, data transaksi dan laporan lebih akurat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk kesimpulan, sistem informasi manajemen warnet Regenstorm dirancang menjawab permasalahan operasional. Yang kedua, dokumen SRS dan SDD menjadi acuan utama pengembangan sistem. Dan yang terakhir, implementasi sistem diharapkan meningkatkan kualitas dan efisiensi bisnis warnet. Cukup sekian dari presentasi Pratikum Apsi Uskes Warnet Dragonstorm. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyalahan penyampaian kata. Terima kasih.